Di dunia Pokemon, ada makhluk-makhluk dengan berbagai bentuk dan ukuran, yang dimana secara jelas didasarkan pada makhluk-makhluk yang berkeliaran di bumi dalam kehidupan nyata. Baik itu mamalia, burung, ataupun reptil, mereka cenderung mengikuti aturan yang sama dengan yang kita pelajari dari pengamatan satwa liar yang ada di dunia nyata. Faktanya, reptil paling sering dikaitkan sebagai hewan favorit kebanyakan anak laki-laki. Ya meskipun gak semua sih. Tidak mengherankan juga bahwa reptil yang tampak keren dapat memberikan kesan pertama yang kuat pada hampir semua Pokemon. Sekarang mari kita lihat beberapa Pokemon reptil terkeren yang pernah ada. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Sceptile. Ketika seekor Pokemon hampir memiliki kata reptil di namanya, ya sulit untuk tidak memasukkannya ke dalam peringkat Pokemon reptil terkeren yang pernah ada. Garis evolusi Sceptile tampaknya merupakan gabungan dari pohon dan juga toke dengan desain yang sangat terinspirasi oleh toke ekor daun. Sceptile tidak pernah benar-benar terlihat seperti makhluk yang paling ganas di dunianya. Tetapi jika kamu ingin melihat sisi ganasnya, maka cukup lakukan Mega Evolution untuk melihat sisi yang lebih ganas dari evolusi awal Sceptile tersebut, yang akan menampilkan seekor Pokemon perkasa dengan persenjataan alam. Ekor pohon yang dapat menjadi penembak mematikan, ya jelas saja Sceptile adalah salah satu yang terbaik. Torkoal. Torkoal adalah contoh Pokemon unik yang tidak pernah menerima cinta ataupun evolusi sejak dirilis. Awalnya diperkenalkan pada game generasi ketiga, dan meskipun merupakan kura-kura tipe Fire yang keren, ia tidak pernah secara teknis melihat bentuk baru untuk dirinya sendiri melalui batu, benda yang dipegang ataupun evolusi lainnya lah pokoknya. Saat Game Freak dan juga Pokemon Company menelusuri kembali generasi sebelumnya untuk evolusi Pokemon, kayaknya tampak akan sangat lebih baik bagi mereka untuk memberikan kehidupan baru bagi monster seperti Torkoal, yang bisa dibilang sayang banget untuk dibiarkan sebagai Pokemon tanpa evolution. Arbok. Meskipun sebagian besar orang berpendapat bahwa hampir setiap Pokemon generasi pertama disukai hanya karena nostalgia, ya kenyataannya tidak semua demikian ya. Ambil contoh saja si Arbok ini, ular ungu raksasa yang merupakan evolusi terakhir dari Ekans, dan Pokemon yang hanya dimiliki oleh sedikit orang di kelompok mereka. Selain terlihat keren, Arbok adalah tipe racun yang membantu menghadirkan sedikit variasi tipe pada tim pelatih. Beberapa orang berspekulasi bahwa ia dapat menggunakan evolusi ketiga. Tetapi dalam banyak hal, sebenarnya Arbok sudah terlihat sangat keren seperti ini saja. Tapi kalaupun ditambahkan evolusi itu juga nggak ada salahnya sih. Tyrantrum. Tyrantrum bukan hanya salah satu Pokemon reptil paling keren di dunia Pokemon. Ia juga tetap keren terlepas dari kualifikasi apapun yang kamu pikirkan. Tidak akan pernah ada masa dalam kehidupan manusia di mana anak-anak muda yang menyukai dinosaurus berakhir ya kan? Tidak akan pernah ada pikiran bahwa T-Rex bukanlah makhluk paling keren yang pernah ada. Hebatnya, makhluk yang dikenal memiliki lengan kecil yang tidak berguna ini dapat menjadi ikon bagi predator yang keren dan berbahaya karena ukurannya yang sangat besar. Dan juga rahangnya yang sangat besar yang digunakannya untuk mencabik dan merobek semua yang menghalangi jalannya. Jadi tentu saja Tyrantrum sudah menjelaskan sifat kerennya. Drednaw. Drednaw adalah Pokemon yang cukup baru dari wilayah Galar, yang memulai debutnya di Pokemon Sword and Shield. Meskipun menjadi Pokemon berbasis kura-kura, ya tidaklah terlalu unik. Tampaknya Pokemon ini secara khusus berbasis pada kura-kura agresif alias ganas. Dikenal sebagai Pokemon penggigit yang kemungkinan besar karena rahangnya yang kuat dan giginya yang tajam, Drednaw nyatanya bisa menjadi favorit penggemar dengan keunikannya ini. Dan terlepas inspirasinya yang sama saja seperti kura-kura lainnya, tapi Drednaw menawarkan sesuatu yang lebih baik dan mengesankan, apalagi kalau bukan sebagai reptil penggigit yang mudah ditemukan. Salamence. Naga secara teknis tidak nyata, atau lebih tepatnya sih tidak pernah terbukti ada ya. Tetapi dapat dipastikan bahwa jika mereka memang ada, mereka akan menjadi reptil. Salamence adalah naga yang besar dan juga kuat, dengan sayap merah terang yang membuatnya sangat terlihat dari kejauhan. Hal ini mungkin untuk memperingatkan orang lain tentang kehadirannya, dan memahami bahwa mengganggunya bukanlah hal yang baik bagi siapapun.
Bentuk tubuhnya menunjukkan bahwa ia lebih kuat dan tangguh di udara karena ia kehilangan banyak kemampuan manuver saat di darat. Torterra. Jika kamu sudah menonton movie Detektif Pikachu yang dibintangi oleh Ryan Reynolds, maka kamu akan melihat sekilas betapa kerennya Torterra. Nah, apakah Pokemon kura-kura dengan daratan di punggungnya ini lebih keren ketika eksperimen sains membuatnya menjadi raksasa? Ya, tentu saja mereka lebih keren lah ya kan. Meskipun demikian, ketika mereka dalam ukuran normal, tetap saja merupakan pemandangan yang luar biasa untuk melihat seluruh bioma berada di punggung makhluk hidup. Setiap anak pasti pernah membayangkan melihat sebuah pulau muncul dari air ya kan, dan memperlihatkan kura-kura raksasa di bawahnya. Atau ya, Torterra inilah definisi kura-kura yang dibayangkan oleh anak-anak tersebut. Feraligatr. Dalam Pokemon Gold and Silver, tim di balik game Pokemon pertama yang sangat sukses bisa dibilang cukup pintar ya kan untuk membuat Pokemon starter keren lainnya yang ternyata adalah seekor reptil. Feraligatr adalah evolusi akhir yang sangat agresif dan juga tangguh, yang tampak mengintimidasi apalagi sudah ada di depan mata. Dan entah bagaimana juga, campuran biru dan juga merah di tubuhnya berhasil dan menghasilkan salah satu Pokemon terkeren di dunianya. Ya, terlepas dari itu juga sebenarnya ia paling fleksibel untuk pertarungan dalam game generasi kedua. Charizard. Mungkin penggemar berat Charizard pasti akan kecewa karena Pokemon favorit mereka tidak berada di puncak di daftar kali ini. Ya, meskipun hal itu terjadi pada ratusan peringkat yang berbeda sebenarnya karena ia selalu menjadi yang pertama. Charizard memiliki dan akan selalu menjadi desain yang keren untuk seekor naga. Dan tidak mengherankan bahwa ia adalah salah satu Pokemon yang paling dikenal di dunia setelah Pikachu. Tentu saja masuk akal ya kan? Satu-satunya masalah mencolok dari Charizard adalah ia jauh lebih kecil dari apa yang orang kira. Dan tingginya sekitar 6 kaki yang di bawah standar untuk seekor naga yang kuat. Apalagi ia bukan bertipe naga, tapi berbentuk drakonik saja. Warna dan bentuknya akan sangat mudah diingat. Tapi ya kayak gitulah pokoknya. Kali ini kita menyampingkan dia dulu. Blastoise. Tampaknya wajar saja jika Blastoise mengungguli Charizard untuk pertama kalinya. Kura-kura besar dan kekar yang membawa meriam ini telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dan menjadi favorit penggemar sejak kemunculannya di akhir tahun 90-an. Ia mengikuti lintasan khas kebanyakan Pokemon starter karena bentuk dasarnya menggemaskan. Mengajarkan Blastoise banyak move berbasis water dan memanfaatkan berat badannya adalah cara terbaik untuk mempersiapkan menuju kesuksesan. Ia mengungguli kekuatan dan juga pertahanan. Jadi kalau soal reptil kayaknya dia yang terbaik. Dan itulah beberapa Pokemon reptil paling keren. Jika kamu punya pendapat lainnya, komen aja di bawah. Mungkin bakalan didaftarin semua naga gitu kan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.